Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan sebuah pertandingan yang sangat menarik antara sang juara dunia. Siapa lagi kalau bukan Magnus Carlsen, pemain catur nomor 1 dunia. Lawannya adalah Ehsan Maghami. Anda mungkin bertanya-tanya, siapa Ehsan Maghami? Ehsan Maghami adalah pecatur dari Iran yang pernah memegang rekor dunia catur simultan terbesar. Bermain melawan 604 pemain dan memenangkan 580 pertandingan. Ehsan Maghami pernah memenangkan 12 kali kejuaraan catur Iran. Meskipun Ehsan Maghami mampu bermain simultan sebanyak itu, tapi di hadapan Magnus Carlsen ia seakan menjadi kecil. Keduanya bertemu pada catur Olimpiade tahun 2016 di Baku, Azerbaijan. Oke, kita lihat partainya. Magnus Carlsen yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Selanjutnya Ehsan Maghami merespon pion D5, kuda F3, kuda F6, dan gajah yang berkembang ke F4. Pion E6, E3, setelah gajah berkembang ke D6 yang menantang pertukaran, tapi Magnus sementara tidak mau memukul. Ia memundurkan gajahnya ke G3, sehingga jika hitam menangkapnya, putih akan menangkap balik dengan pion H, yang selanjutnya akan mendapatkan file terbuka H untuk bentengnya. Hitam malah mendorong pionnya ke C5, menantang pion pusat putih. Putih mempertahankannya dengan C3. Hitam mengembangkan kudanya ke C6, dan putih melompatkan kudanya ke D2. Hitam sekarang memutuskan untuk menangkap gajah di G3, dan putih merebutnya kembali dengan pion H, membuka file terbuka H. Lalu hitam memajukan menterinya ke D6, menggantikan gajah di diagonal ini, mengosongkan baris belakang, menandakan potensi rokade di sisi sayap menteri. Magnus Carlsen melanjutkan gajah B5 yang melakukan pakuan pada kuda, melemahkan kendali hitam atas peta E5. Setelah hitam mematahkan pin dengan gajah D7, putih menangkap kuda, dan hitam merebut kembali dengan gajah, sebelum putih melompatkan kudanya ke E5. Petak yang sangat kuat di tengah papan ini menghentikan hitam dari rokade panjang, karena raja akan meninggalkan pion F7 yang dapat menjadi target kuda putih. Jadi hitam menjatuhkan menterinya ke C7, mempertahankan pion F7. Putih memindahkan menterinya ke F3, secara tidak langsung menambah tekanan ke pion F7. Hitam memainkan H6, melemahkan dampak benteng putih terhadap file terbuka H. Menteri putih ke F4, mempertahankan kudanya, sehingga dia sekarang mengancam untuk mengambil pion C5 tanpa menggantung kudanya yang sendirian tanpa kawalan. Karena itulah hitam menggeser menterinya ke E7, mempertahankan pion C5. Magnus menekan maju dengan G4 yang bertujuan untuk memainkan G5 yang akan mengeksploitasi pin dari benteng putih, dan ini memaksa kuda hitam mundur. Sebagai respon, hitam menggerakkan kudanya ke H7 yang menambah pertahanan pada petak G5. Putih menjatuhkan menteri ke G3, memberi jalan bagi pion untuk ke F4. Setelah hitam memainkan benteng G8, di mana ini membuat hitam kehilangan kesempatan rokade pendek. Putih memutuskan menahan badai pionnya dengan memainkan rokade pendek. Sebagai gantinya, hitam mengaktifkan kembali kudanya ke F6, dan putih menggeser bentengnya ke C1 untuk mendukung pion C menerobos ke depan. Hitam mengantisipasi bahwa file C akan segera terbuka. Ia juga menggerakkan bentengnya ke C8. Kali ini kehilangan kesempatan rokade panjang. Hitam menahan rajanya di tengah. Magnus mendorong pion C4 untuk membuka bagian tengah, dan hitam menangkap pion putih. Dan putih menangkap pion hitam C5. Hitam merebut kembali dengan menteri. Kemudian putih mengambil pion hitam C4 dengan kuda, membuka jalur C dan membuat serangan tidak langsung ke menteri hitam. Ini membuat bahaya untuk menteri hitam karena memiliki ancaman discover attack. Ancamannya adalah kuda makan pion F7. Setelah raja mengambil, maka kuda satunya ke petak E5 untuk melakukan skak sambil benteng mengancam menteri. Di sini hitam memainkan raja E7, kemudian putih mendorong pion B4, mengorbankan pion. Hitam mengambil dengan menteri, di mana akibatnya kehilangan pengaruhnya atas pusat papan. Magnus Carlsen menjatuhkan kudanya ke D3, menyerang menteri dan mengancam melompatkan menteri ke D6.
Hitam sekarang tidak bisa mempertahankan petak D6 karena dia sekarang harus sibuk menyelamatkan menterinya. Jadi hitam menyerang balik menteri putih dengan kudanya. Idenya adalah mengarahkan pada pertukaran menteri. Putih mengambil menteri lawan dengan kudanya dan hitam balik mengambil menteri putih dengan kudanya juga. Putih merebutnya kembali dengan pion, menciptakan 3 pion ganda yang legendaris. Putih unggul 1 perwira, tetapi hitam memiliki langkah gajah B5, membuka serangan pada pion putih, juga menciptakan pin pada benteng putih. Putih sekarang bisa saja melindungi kudanya dengan benteng F4, tetapi kuda ini akan tetap terpin karena sekarang benteng putih tidak terhubung satu sama lain. Akibatnya kuda di C4 tetap tidak bisa bergerak, dan setelah hitam menggerakkan benteng ke-8, di mana benteng ini akan sangat menguasai jalur D. Tidak ada cara untuk menghentikan hitam dari memainkan pion A5 yang akan menjebak kuda lain. Perlu diingat bahwa kuda tidak bisa mundur ke C2 karena ini akan menutup benteng dalam melindungi kudanya. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini Magnus Carlsen menemukan ide dan langkah yang sangat cemerlang. Magnus Carlsen memainkan benteng makan pion F7. Ini mengakibatkan kuda ini keluar dari pin gajah hitam. Jika raja bergerak mundur ke D8, maka benteng lain akan bergerak ke D1 dan ini berarti benteng ini akan keluar dari pin. Atau jika raja bergerak ke E8 misalnya, maka kuda putih dapat ke D6. Skak, putih akan tetap menang. Karena itulah di sini hitam dipaksa harus mengambil benteng putih dan langsung putih memainkan kuda D6. Skak, mempersiapkan garpuan. Hitam menggerakkan rajanya ke E7, kuda makan benteng. Kuda melakukan skak dan kuda ini dilindungi oleh bentengnya. Hitam menggeser rajanya ke D7. Putih mengambil pion di A7, menyerang gajah. Gajah bergerak ke A4, mencoba menjebak kuda putih dengan ancaman benteng ke A8. Tetapi setelah kuda putih lain ke D3, hitam menyerah. Ancamannya adalah kuda ke C5 yang bisa menggarpu gajah hitam. Sekarang apabila hitam bermain B6 yang mengawal petak C5, putih dapat memainkan langkah lain, kuda E5 skak, diikuti kuda lain ke C6, maka kuda ini akan lolos dari perangkap. Selanjutnya putih akan menang mutlak 1 perwira dan akan mudah memenangkan permainan. Sekali lagi, di partai ini kita diperlihatkan oleh Magnus Carlsen cara memanfaatkan keunggulan sekecil mungkin, memanfaatkan peluang taktis menjadi sebuah kemenangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.